Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, assalamualaikum. Pemirsa Cahaya Batin, hari ini saya berada di Pura Kertabuana di Bongso Kulon. Bongso Kulon. Saya bersama Pak Sai, kebetulan beliau yang berada di Pura Kertabuana memimpin di sini. Jadi kawan-kawan kalau mau ke umat Hindu di Pura Kertabuana di Bongso Kulon, langsung saja ke Pak Sai. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, saya ingin bertanya kepada Pak Sai bagaimana spirit masyarakat Bongso Kulon di dalam memahami tentang spiritual, kedalaman, rasa, pemahaman, seperti apa Pak Sai? Ya, kalau tentang spiritual itu memangnya juga bertahap. Ya. Tidak semuanya orang mengerti tentang spiritual. Tapi kalau ritual itu bisa dilaksanakan pertama. Okay. Tapi kalau spiritual anda kedalaman. Okay. Inilah yang sebetulnya perlu kita cari. Kita akan paham, kita akan mengerti dan kembali ke jati diri. Nah, kalau sudah menguasai diri kita sendiri, nah itulah sesungguhnya bisa kita itu adaptasi dan mengoreksi diri sendiri dan bisa melaksanakan apa yang kita harapkan di kala layak di semuanya ini. Semuanya bisa nanti menerima. Karena itulah spiritual sebetulnya. Kalau spiritual kita lepas. Kalau di ritual belum sampai ke sana. Kalau spiritual ini kita lepas, umpamanya kita pahamnya agama, pahamnya ini hanya itu saja. Kalau sudah spiritual, jadi lebih luas lagi. Jadi menganggap ini sudah kita terlewati, sudah di atas. Tidak terfokus dengan itu saja. Kita cari, kita gali, semuanya itu ada di sini. Kita sendiri. Enggak di situ-situ, enggak di lingkup itu, tapi kita sudah keluar dari itu. Maka itulah sebetulnya spiritual itu kita dalami agar supaya kita kembali ke jati diri. Karena jati diri itulah sesungguhnya penting untuk kita semua agar supaya kita itu paham tentang diri kita. Kalau sudah paham tentang diri kita, orang lain itu gampang. Pahami diri kita sendiri dulu, sehingga tidak menyalahkan orang lain dan juga menghargai orang lain. Nah, inilah sesungguhnya kita hidup ini. Jadi kalau kita cari salahnya orang, salahnya kita sendiri masih belum koreksi. Nah, inilah di situ mengendap. Maka perlu ini kita cairkan seperti ini tentang spiritual. Pak Sai ada menarik tulisannya dari pemilihan nama Pura Kertabuana. Buana sendiri bisa diartikan dunia. Kerta dari kerso mayu hayuning bawono roso tutus tatas titilan wibowo. Cukup luar biasa pemberian nama, dan saya kagum dengan tempat ini karena kalau di Bali memang tulisannya Bali, tapi di Surabaya pura ini masih dalam tulisan aksara Jawa, dan bangunan di Pura Kertabuana masih dalam bentuk visual seperti mengikuti ajaran leluhur. Bentuknya masih Majapahit atau Jawa masih menjadi kerangka. Pak Sai bisa ceritakan tentang Kertabuana itu sendiri, dalam pemilihannya, dalam apa sebenarnya? Ya, itu kerta itu kan ketentraman, dan buana itu jagat raya alam semesta. Kita harus bisa menenteramkan di jagat raya ini. Bagaimana cara? Harus kita berbuat yang baik.
betul benar bisa tentram di jagat raya ini. Itulah sesungguhnya kita punya dasar tulisan-tulisan seperti itu, dan kita cernakan, kita memahami tentang ajaran kebenaran. Jadi kita harus berbuat benar, baik, jujur, dan menerima. Itulah semuanya sejagat raya ini akan senang. Siapapun menerima kalau kita itu seperti itu. Makanya Kertabuana yang namanya memayu hayu ningrat, memayu hayu ning bono, ini ku gawe tentrem jagat, tentrem. Termasuk Buana Agung, Buana Alit, Buana Agung Jagat Raya, Buana Alit ya kita ini harus kita tentramkan dulu. Nah ini baru mengembang. Pemirsa Cahaya Batin, semakin dalam penunjukan tidak hanya dalam bentuk tulisan oleh Pak Sai yang diajarkan di Kertabuana, tapi bagaimana kerta ketentraman jagat alam semesta dan jagat cilik yang ada di dalam diri kita, hakikatnya seperti itu, betul-betul bisa kita praktekkan. Pak Sai, kita ingin tahu, ada banyak orang bisa menyampaikan tentang kalimat-kalimat ketentraman, tapi secara praktek itu kadang-kadang di luar, Pak Sai. Nah, bagaimana rasa agar orang bisa mendapatkan cahaya ketentraman itu sendiri, agar jagat cilik kita betul-betul apa yang disampaikan Pak Sai itu tergambarkan dalam kehidupan. Nah, baik sekali, inilah perlu kita cek, karena banyak orang ngomong, jadi kebenaran itu mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Iya. Maka dengan siapa yang kalau tahu ini ajaran kebenaran, harus langkahnya setapak dengan selangkah, itu harus diperbaiki. Nah disitulah nanti kita dapat ketentraman di dalam diri kita sendiri, Buana Alit ini. Jadi kita akan paham, menerima apapun, ketenangan, pemahaman ini sangat luas sekali, sehingga kita tidak merasa ragu hidup ini. Apapun ada yang seperti ini, seperti begeblok dan lain sebagainya, kalau sudah mengerti itu sudah aman, tenang, karena dia ada yang ngatur, Ya. ada yang nyuruh. Nah kita harus kembali ke jati diri, ingat kepada beliau, dia ada di sana. Jadi kita harus nggak usah, kalau pegeblok seperti itu tetap kita khawatir, tapi kan kita ada cara. Situasinya kayak apa, pakai masker, ya kebetulan nih Maya seperti ini nggak pakai masker, tapi kalau ada acara tertentu kita pakai masker dan jaga jarak, itu yang kita laksanakan agar supaya kita tuh patuh dengan aturan protokol Pemerintah. Pemirsa Cahaya Batin, beginilah memang ngaji sepuh, belajar para empu untuk mengerti tentang sifat Pak Sai saja sebagai pelaku dan sekaligus penanggung jawab di Kertabuana, mengajarkan kepada seluruh umat di sini untuk taat dan patuh pada ketentuan protokol kesehatan yang diajarkan dan ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah sifat di mana apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sai, bagaimana kita menjaga keselarasan alam. Sebelum nanti saya menutup, ada yang menarik. Saya datang ke Pura Kertabuana, Pak Sai menyiram bunga. Nah, apa sebenarnya? Kepingin tahu makna kenapa semua tanaman di sekitar pura ini harus disiram. Mungkin banyak orang, oh ya biasa saja. Saya kepingin dengar Pak Sai, apa sebenarnya rasa selaras pengertian kita terhadap alam, Pak Sai? Nah ini perlu kita pahami, karena kita itu manusia harus bisa merawat alam. Karena alam ini juga kehidupan kita. Dan apabila kalau kita itu kelihatan alam seperti itu, rumput, bunga, pepohonan kita rawat, kita siram, alangkah indahnya. Dia itu, Tuhan itu ada di mana-mana.
di diri kita sendiri ada, di pepohonan, di rumput itu ada. Karena kalau kita nyentuh seperti itu, berarti kita sudah menyentuh beliau. Iya. Rasanya indah sekali. Bukan dia, saya itu merasa indah. Dan dia bisa hidup seperti itu, berkembang seperti itu, dengan indahnya itulah alam. Makanya kita harus bercakap-cakap dengan alam yang indah seperti itu, dan kita rawat alam seperti itu, tidak kita rusak, kita kasih kesempatan hidup. Walaupun kering kerontang ini dia masih bisa hidup, tidak seperti yang lain-lain itu. Pemirsa Cahaya Batin, saya hanya ingin mencuplik aksara Jawa Bo Bahayuning. Kita harus selaras dengan alam. Bahayuning Kang Handrusi. Bahwa apa yang diajarkan Pak Sai dalam sikap, alam ini butuh keselarasan. Pepohonan, kayu, rumput butuh kelangsungan. Kita pun juga harus selaras dengan alam semesta karena kita telah menyentuh kepada Sang Pencipta. Kelangsungan itulah sebenarnya dengan kita selaras dengan alam semesta. Pura Kertabuana mengajarkan ketantraman jagat raya dengan kita selalu selaras dengan alam semesta. Bumi jagat yang luar biasa, bumi cilik dalam konteks hakikat, harus kita selaraskan pada jalan yang benar. Siramilah batin kita, siramilah jagat kecil kita. Perlu kita harus menyiram dengan air kehidupan. Tirta ini sebenarnya tidak cukup untuk kita. Tirta kita berikan kepada alam, dan alam itu akan memberikan kesinambungan kepada tirta dalam diri kita. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sagung Tumati. Om Swastiastu. Salam, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.